jeans cause I'm cool with it. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like a stage like a laser. Halo, perkenalkan nama saya Gracia Yosefina Nusa dengan NPM 027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Halo, perkenalkan saya Misra Angelin dengan NPM 257 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan nama saya Intan Selvianantika Dwi Rezakia, NPM 110 dari Ekonomi Pembangunan. Saya Sahrani Junior, NPM 038 dari Ekonomi Pembangunan. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Aprilia Putri dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NPM 3 digit dari belakang 159. Perkenalkan nama saya Wahyu Sirat Gumelar dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Nomor NPM saya 227. Perkenalkan nama saya Anton Widi Asmara dari Prodi Ekonomi Pembangunan, NPM terakhir saya 136. Halo, perkenalkan nama aku Ica Kesha Adelia dari Prodi Ekonomi Pembangunan, nomor NPM belakang 00041. Saya Saskia Indi Dewi Lestari dari Prodi Ekonomi Pembangunan, NPM 101. Saya Reci Septia dari Prodi Administrasi Publik, NPM 125. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan apa sih ragam bahasa itu. Jadi, ragam bahasa dalam ruang lingkup publik merujuk pada variasi penggunaan bahasa yang terjadi di lingkungan yang melibatkan banyak orang atau masyarakat luas, seperti media, pemerintahan, pendidikan, dan interaksi sosial umum. Dalam ruang publik, ragam bahasa yang digunakan seringkali lebih formal atau baku karena tujuannya untuk komunikasi yang lebih jelas dan efektif, terutama dalam situasi atau yang melibatkan banyak pihak. Di sini terdapat kata cashless yang merupakan bahasa yang bukan termasuk dalam bahasa Indonesia namun melainkan dalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, di mana cashless yang maksudnya adalah pembayaran tidak menggunakan uang tunai namun menggunakan digital. Ini adalah tangga darurat di mana sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kegunaan dari tangga darurat sendiri adalah sebagai jalan evakuasi ketika ada terjadi kejadian yang darurat. Di sini ada kata dijual, ini sudah benar ya, karena penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia merupakan imbuhan dari kata jual menjadi benar dijual. Kata ini menggunakan bahasa asing. Sebaiknya diganti dalam bahasa Indonesia agar memudahkan pelanggan yang tidak tahu artinya. Arti dari kata di atas itu adalah kata keluar. Di sini ada kata musola. Musola merupakan tempat ibadah. Tapi dalam KBBI, kata musola itu salah. Seharusnya menggunakan musalah. Dan di sini ada wanita. Wanita sudah benar menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada kata buy one get one. Ini menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia formal, ini diartikan dengan beli satu gratis satu. Ini biasanya digunakan untuk media promosi atau sebagai media promosi atau media pemasaran. Di sini ada kata sale yang berarti adalah potongan harga dan seharusnya ini tulisannya jangan sale, diganti potongan harga atau diskon. Terdapat peringatan dilarang merokok dan dilarang bersandar. Hal tersebut sudah benar karena sudah menggunakan bahasa Indonesia. Di belakang saya terdapat tulisan sinema, yaitu secara umum kita mengenal bahasa ini meskipun kata ini menggunakan bahasa asing, yang mana di dalam KBBI artinya adalah sebuah tempat pertunjukan film atau gambar hidup. Tulisan yang tertera pada poster ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Juga memudahkan pengunjung untuk memahami maksud dari tulisan tersebut. Kesimpulan dari video yang bertema penggunaan ragam bahasa dalam ruang lingkup publik menyoroti bagaimana variasi bahasa digunakan sesuai dengan situasi dan audiens dalam konteks publik. Dalam ruang lingkup publik, penggunaan ragam bahasa yang lebih formal dan terstruktur menjadi penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat luas. Video tersebut juga mungkin menjelaskan bahwa pilihan kata, gaya bahasa, dan tingkat formalitas disesuaikan dengan institusi atau media tempat komunikasi berlangsung. Pemahaman yang baik tentang ragam bahasa ini membantu meningkatkan kualitas komunikasi dan keterhubungan antar individu di ruang publik.